Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan ini, saya atas nama Iqmal, kelas 033 India, materi karya ilmiah, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Para cendekiawan Indonesia umumnya menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat di daerah Riau dan kepulauan sekitarnya sebagai bahasa ibu atau native language. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didorong oleh 3 faktor: karakteristik bahasa Melayu, geografi, dan politis sampai religi. Sejarah bahasa Indonesia. Puncak perwujudan perasaan nasionalisme bangsa Indonesia terhadap bahasa Melayu terjadi ketika Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Peran bahasa Indonesia sebagai elemen penting penentu tujuan nasional diulang bahkan dikuatkan lagi pada tahun 1945. Hal yang mendasari bahasa Indonesia menduduki tempat terkemuka. Yang pertama, sebagaimana terdapat dalam Ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal khusus bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, penutur Dewi Bahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua jumlahnya lebih banyak daripada penutur berbagai bahasa Indonesia. Keempat, penyebarannya luas. Yang kelima, merupakan wahana dalam menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan media mengungkapkan seni sastra dan budaya bagi warga negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, sebagai alat memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Tiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian materi karya ilmiah sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.